Polemik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali mencuat ke publik. Kali ini, sekelompok massa dari tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, Selasa 15 April, guna meminta klarifikasi langsung dari pihak kampus. Sekitar pukul 10 WIB, massa berkumpul di depan gedung Fakultas Kehutanan UGM dengan membawa berbagai spanduk bertuliskan tuntutan, seperti, UGM jujur saja, demi bangsa dan negara untuk apa bela Jokowi, dan, rakyat menuntut bukti ijazah asli Jokowi. Beberapa perwakilan dari TPUA, antara lain Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Syukri Fadoli, turut hadir dalam rombongan. Ketiganya mendapat kesempatan untuk melakukan audiensi dengan pihak fakultas. Hari ini kami diberi ruang oleh pihak rektorat untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, ujar Syukri Fadoli sebelum memasuki ruang audiensi. Syukri menegaskan bahwa klarifikasi ini penting untuk mengakhiri polemik yang selama ini beredar di masyarakat. Ia berharap Joko Widodo dapat menunjukkan itikat baik dengan menyerahkan ijazah yang dipermasalahkan agar masalah dapat segera diselesaikan. Kalau memang ada ijazahnya, serahkan. Saya meyakini, jika itu dilakukan, maka polemik ini akan selesai. Tapi kenyataannya, dalam proses hukum di pengadilan, belum bisa dibuktikan apakah ijazah itu benar-benar ada atau tidak. Syukri, yang juga merupakan mantan wakil wali kota Yogyakarta, menekankan bahwa kedatangan TPUA ke kampus UGM murni bertujuan untuk mendapatkan kepastian langsung dari institusi yang disebut-sebut menerbitkan ijazah tersebut. Usai audiensi, massa melanjutkan aksi mereka dengan berorasi di kawasan Boulevard UGM, tepatnya di dekat bundaran kampus. Hingga pukul 11.30 WIB, aksi berlangsung damai dengan pengamanan dari aparat setempat. Pihak Universitas Gadjah Mada belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil audiensi dengan perwakilan TPUA. Taris rektorat mengatakan, nanti dulu, itu melanggar undang-undang keterbukaan publik. Saya bilang, Mas, saya adalah penyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2004. Saya anggota DPR ketika undang-undang itu disahkan. Bahkan ketika Undang-Undang Keterbukaan Perlindungan Informasi Publik, saya menyusun sampai dengan 2019 sebelum itu disahkan di tahun 2024. Jadi saya melihat betul isinya apa dan naskah. Sempat tadi ramai. Saya baca betul naskah akademiknya, ya. Terus tadi dia bilang, secara hukum gini, mau secara hukum apapun yang mengesahkan tetap DPR. Harus dibuka. Akhirnya itu diperlihatkan skripsinya. Dan begitu diperlihatkan, saya kemudian ambil inisiatif, saya lakukan proses seperti yang dilakukan Dr. Rismon, saya foto kembali. Saya dulu sempat mau melakukan itu 3 tahun yang lalu, tapi ditolak. Karena mungkin mereka melihat wajah saya udah berbahaya gitu ya. Alhamdulillah, Dr. Rismon bisa melakukannya, bisa. Dan saya tadi lakukan uji itu. Ya, jadi uji itu kita lakukan. Memang timbul beberapa keanehan. Dan itu tadi, ini sudah sepakat. Saya tadi minta izin ke mereka. Saya akan sampaikan ini ke depan publik. 1, skripsi Jokowi tidak ada tanggal pengesahannya. 2, tidak ada nama-nama dan tanda tangan dosen pengujinya. Tidak ada nama Pak Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing. Meskipun dikatakan pada tahun itu tidak ada jurusan biasa dicoret, tapi kita dengar dengan jelas Jokowi waktu itu mengatakan jurusannya adalah teknologi kayu. Teknologi kayu, menurut profesor dari kehutanan tidak pernah ada teknologi kayu. Nah, intellectual prostitute. Pelacur intelektual. Jadi ini orang-orang ini memang sontoloyo betul, menjual dirinya untuk bukan sesuap nasi. Kalau dari itu segenggam berlian. Kalau sesuap nasi bisa kita berikan. Jadi misalnya inilah Pak Kamijo, Kamijo. Ini adalah pemimpin saya. Wah, galak sekali dia tuh. Padahal umurnya sama, ya. Jadi umurnya kapan? Ini kan sesuatu yang sudah telak sekali ya. Jadi harus kasih. Ya. Jadi memang ternyata ini para pembohong dibela oleh para pembohong lagi ya. Dipelihara. Ya. Makasih banyak Pak Amin. Ya, semangat.
Dan penyakit prostitusi kan juga menular. Penyakitnya bahaya. Tunjukkan keaslianmu. Kita punya yang asli aja. Gua tuh yang asli ijazah baru. Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kecuali atas permintaan resmi dari pengadilan atau lembaga hukum yang berwenang. Pernyataan ini disampaikan oleh Yakub Hasibuan. Yakub menyayangkan kembali beredarnya isu terkait dugaan ijazah palsu Jokowi di media sosial. Ia menilai tudingan tersebut sangat menyesatkan dan tidak memiliki dasar hukum. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan diminta oleh pihak-pihak berwenang seperti pengadilan. Itu pasti akan kami patuhi, ujar Yakub. Menurut Yakub, secara hukum kliennya tidak memiliki kewajiban untuk membuka ke publik dokumen pribadi seperti ijazah, selama tidak ada keputusan resmi dari lembaga hukum yang memintanya. Ia menambahkan, menunjukkan dokumen tersebut tanpa dasar hukum bisa menjadi preseden buruk bagi sistem hukum nasional. Kalau orang yang dituduh justru dibebani untuk membuktikan tuduhan, ini akan menjadi contoh buruk dalam penegakan hukum kita, ucapnya. Yakub juga mengingatkan bahwa tudingan serupa sebelumnya telah dibawa ke pengadilan sebanyak 3 kali, dan seluruhnya ditolak. Tidak satupun putusan pengadilan dalam rangka klarifikasi dengan via UGM untuk menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Saya berharap mudah-mudahan aksi ini berjalan tertib dan aman. Menanggapi aksi ini, Rektorat Universitas Gadjah Mada menegaskan hanya bisa menunjukkan dokumen alumni yang diperbolehkan diakses publik, seperti skripsi. Sebelumnya UGM sudah memastikan bahwa Jokowi adalah alumni UGM, sementara untuk ijazah adalah dokumen rahasia yang hanya boleh dibuka atas perintah pengadilan. UGM itu akan memberikan, pertama adalah informasi-informasi yang memang terbuka, seperti skripsi, karena diletakkan di perpus semua orang. Tetapi data-data yang bersifat pribadi, itu UGM tidak akan membuka kecuali diminta dalam proses peradilan. Mengapa? Karena kami juga mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi setiap orang yang menjadi mahasiswa dan alumni kami. Tim kuasa hukum Joko Widodo membantah soal tuduhan ijazah palsu, di mana tim kuasa hukum mengatakan ijazah Jokowi sudah dikonfirmasi pihak Universitas Gadjah Mada melalui rektor dan dekan Fakultas Kehutanan. Konfirmasi keasliannya juga terkonfirmasi oleh KPU pada saat pencalonan sebagai wali kota dan gubernur serta Presiden RI. Ijazah Bapak Joko Widodo ada, asli, dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Itu juga sudah disampaikan oleh Dekan Kehutanan dan juga Bapak Rektor. Ya udah, itu kan udah pasti ijazah benar kok. Wali kota, gubernur, presiden kok apain sih orang-orang itu ijazah palsu apa? Aku sekarang baru ributin palsu, kepalanya yang palsu gitu. Melawan kedoliman, melawan kebohongan, kepalsuan, dan kerusakan. Allahu Akbar. Akibat ulah Jokowi, negara ini menjadi hancur. Asli, buktikan. Aset-aset dalam milik rakyat.
hormati, isi utama dari TPUA insya Allah segera akan diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivis kebangsaan daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini sesungguhnya ngombyongi dari tim pembela ulama dan aktivis yang hari ini diberikan kesempatan oleh Rektorat untuk melakukan klarifikasi tentang dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Oleh karena itu kita berharap apa yang kita lakukan hari ini ada nilai-nilai dan makna yang menjurus kepada proses bagaimana pada ujungnya Presiden Jokowi kita berharapkan untuk punya etikat baik. Kalau memang Presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan selesai masalahnya. Tetapi ketika di pengadilan kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh sementara divonis hukum tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu ada atau tidak. Oleh karena itu hari ini tim pembela ulama dan aktivis dari Jakarta hadir dalam rangka klarifikasi dengan via UGM untuk menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Saya berharap mudah-mudahan aksi ini berjalan tertib dan aman dan kondusif, tidak mengganggu semua pihak. Dan hari ini ada kesepakatan teman-teman aktivis yang datang di sini, kesepakatan dengan pihak Rektorat dan Kapolda untuk melakukan orasi di Boulevard. Jadi cukup nanti yang masuk di ruangan hanya 5 atau sampai 10 orang, sementara yang lainnya itu bergeser ke sana. Kira-kira begitu, Mas. Mungkin Pak Sukri secara singkat aja, mungkin apakah yang menjadikan dugaan ijazah itu palsu, mungkin apa itu Pak? Mungkin sampai detik ini mantan presiden itu di pengadilan tidak bisa membuktikan ijazah aslinya di pengadilan, karena perintah pengadilan sesungguhnya yang benar adalah ketika ada orang yang dituduh, maka tuduhan itu benar atau tidak bisa membuktikan. Kalau dituduh menggunakan ijazah palsu, maka mestinya ijazah itu diserahkan pengadilan untuk dinilai benar atau tidak. Tapi sampai detik terakhir saudara kita Gus Nur sama dengan Bambang Tri divonis hukum tetapi belum bisa dibuktikan itu. Nanti yang mau diklarifikasi ke pihak UGM tentang keasliannya itu, keaslian ijazah yang beredar itu loh, fotokopi yang beredar. Tetapi karena Pak Jokowi kan belum menyerahkan itu semuanya di pengadilan. Hercules yang bang.
Sumber sama Senin Mail. Bang Hercules. Bang, nanti waktunya habis pertemuannya, Bang. Sebentar, yang belakang berombongan mas. Sip. Udah di titik tadi. Kita ke Oh, gue ini tadi. Kasih jalan dulu. Bang, pertemuan tadi dengan Bapak apa? Bapak Silaturahmi aja. kasih jalan. Pembicaranya apa aja, Pak? Ya silaturahmi sih, teman lama dari zaman beliau masih jadi gubernur kan. Bang, kalau terkait beberapa oknum yang mempermasalahkan terkait ijazah Pak Jokowi itu, ada beberapa oknum yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu. Wah tuh, ijazah apa? Ijazah benar kok. Artinya kalau Bang Hercules tetap bersikukuh kalau untuk memihak Pak Jokowi ya? Ya udah itu kan udah pasti ijazah benar kok. Orang wali kota, gubernur, presiden kok apain sih orang-orang tuh ijazah palsu apa? Ya, ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur, habis gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah. Ya. Intinya ijazah itu mulai dari wali kota Solo. Berarti pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo gubernur DKI kan pakai ijazah kan? Habis gubernur DKI gubernur kan pakai ijazah kan? Aku sekarang baru ributin palsu kepalanya yang palsu gitu kan? Besok mampus ini banyak itu seperti apa? Saya kan mau untuk negara ini negara hukum. Ada pendampingan dari abang dulu. Oke, sambung sudah. Nanti nunggu lagi. Mundur. Permisi ya. Siap. Kondisikan mobilnya. Abang, terima kasih ya. Siap, izin, komando. Baik.